Dajjal. Dajjal muncul di tengah-tengah kehidupan manusia sudah di puncak putus asa. Manusia sudah mengalami kelaparan yang menyebabkan banyak kematian. Karena lapar saja orang tak terkira banyak mati, Pak. Binatang, hewan ternak mati. Karena setelah Perang Dunia Ketiga atau hantaman meteor, iklim mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Panas melanda dan mencengkram seluruh dunia, Pak. Kekeringan di mana-mana, kelaparan yang tidak terkira-kira. Saya tahu Bapak sudah mengetahui ini, maka tidak akan saya perpanjang. Tapi kemunculan Dajjal adalah oase yang sangat dinantikan oleh manusia. Sebab Dajjal datang membawa gunungan makanan di tengah-tengah manusia di puncak kelaparan. Dan Dajjal mengatakan, saya bagikan makanan ini kepada yang beriman kepada saya. Yang beriman kepada saya sujud. Maka banyak 2/3 manusia sujud kepada Dajjal ketika Dajjal datang. Karena Dajjal datang membawa gunungan makanan. Bagi yang belum percaya, minta Dajjal membuktikan tanda ketuhanannya. Kalian mau apa yang saya buktikan? Kami sudah lama tidak dituruni hujan. Tanah-tanah mati dan tanaman mati, coba kau turunkan hujan. Maka Dajjal menunjuk langit, langit pun membentuk awan, kemudian diturunkanlah hujan. Daerah yang kering dituruni hujan itu langsung subur, tumbuh rumput, tumbuh tanaman, hewan ternak yang tersiram oleh hujan, sementara dia sudah tulang belulang, kembali tumbuh bertumbuh menjadi daging dan membungkus badannya, lalu menjadi gemuk dan dia berdiri, semuanya berbicara dengan bahasa binatang. Orang-orang mulai terkesima, ini benarlah Tuhan. Tapi masih ada yang belum percaya Tuhan itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal pun mengarahkan tunjuknya kepada kuburan. Semua yang ada di kuburan bangkit, langsung mendatangi keluarganya. Saya telah dihidupkan kembali wahai istriku. Dia adalah Tuhan kita yang sesungguhnya. Mari kita sujud menyembahnya. Saya telah dihidupkan kembali wahai suamiku. Ayah telah dihidupkan kembali wahai anakku. Ibu telah dihidupkan kembali wahai ibu. Lihatlah Ananda telah dihidupkan kembali. Itulah Tuhan kita. Ini kata yang bangkit dari kuburan, mendatangi keluarganya langsung. Kata Rasulullah, ketahuilah, yang bangkit itu bukan manusia yang dulu mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam bentuk manusia yang pernah mati dan dikuburkan di sana. Jadi biar Bapak tahu, Dajjal muncul paling lama 2 tahun setelah Dukhon. Paling lama, Pak. Barulah Dajjal muncul. Dan kemunculan Dajjal ini di puncak keputusasaan manusia. Dajjal akan datang ke tengah-tengah seluruh kehidupan orang yang ada di kota-kota. Saat Dajjal memasuki kota-kota, mayoritas penduduk manusia yang ada di kota-kota itu sujud menyembah Dajjal, kecuali orang-orang beriman yang tegas untuk mengurung dirinya dalam rumah, mengurung istrinya dan anak-anak gadisnya dan perempuannya, diikat mereka dan seterusnya. Mereka yang selamat dengan membaca surah Al-Kahfi sampai Dajjal pergi. Kalaupun lalu lalang antek-antek Dajjal, kaki tangan Dajjal, tentara Dajjal, pengikut Dajjal mencari orang-orang untuk diseret ke depan Dajjal, rumah orang beriman yang ditutup pintunya, ditutup jendelanya, dan di rumahnya diikat kepada ibu-ibu dan wanitanya, baca surah Al-Kahfi, rumah itu akan digaibkan oleh Allah sehingga tak nampak oleh pasukan Dajjal ini. Seperti Allah menggaibkan pemuda Kahfi dalam perut gua. Walaupun lalu lalang orang mencari mereka tak nampak, maka yang melakukan ini di akhir zaman Allah akan lindungi dia. Pertanyaan saya adalah, wahai Bapak Ibu, kenapa Dajjal cuma datang ke kota dan Dajjal tak mau datang ke desa-desa? Karena pengumuman kedatangan Dajjal itu telah diumumkan secara sempurna dan utuh oleh antek-antek kaki tangan dan tim sesnya Dajjal. Itu beberapa waktu sebelum Dajjal datang. Dajjal akan datang, akan masuk. Ini kota apa namanya? Kita Cirebon, Cibubur, ya.
Cibubur ini kota kan? Ya. Desa. Kelas kayak gini masih dikatakan desa. Kalau Jabodetabek seluruhnya ada kota, ya enggak apa-apa. Desa jadilah desa. Saya terima aja, enggak apa-apa. Biar aman, enak makan paginya setelah ini. Bapak Ibu, mau desa, Dajjal ketika datang di tengah alun-alun di pusat kota, langsung orang-orang yang ada di dusun-dusun, di kampung-kampung, di desa-desa, termasuk dari Cibubur ini, akan sampai ke titik di mana Dajjal akan muncul. Ngapain mereka? Untuk mendapatkan makanan dan menyaksikan ketuhanannya Dajjal. Wahai Bapak Ibu, kenapa Rasulullah menyuruh kita jauh dari kota? Pertama, di kota kehidupan yang super panik dalam kelaparan, orang akan brutal, gelap mata, Pak. Tetangga-tetangga yang tidak beriman akan nggak peduli. Dia akan bunuh sana, bunuh sini, rampok sana, rampok sini untuk mendapatkan makanan. Sekarang minyak aja baru sedikit kasusnya udah panik apa orang sekarang. Ya Pak ya, duit masih ada nih. Sekarang nanti Pak, duit emas pun segini-gini emasnya, Bapak mau beli makanan, tak ada makanan itu masalahnya. Apa makan minum kami saat itu ya Rasulullah? Untuk orang beriman, makan minum mereka hari itu adalah zikir. Berkat iman dan amal soleh mereka di masa-masa tenang, saat mereka berzikir di masa lapar, zikir itu akan mengenyangkan mereka. Tapi cuma orang beriman yang zikirnya bisa mengenyangkan itu. Orang-orang awam coba berzikir tambah litaknya, bakal tambah lapar dia. Jadi Bapak, kita kembali kepada pembahasan kita. Kenapa? Jadi nanti ketika Dajjal masuk kota, kaki tangannya berkata, Tuhan, sesungguhnya ada suatu kampung di daerah perbukitan Anu yang hidup mereka sekarang ini subur, makanan mereka terjamin, air mereka mengalir, tapi isinya semua adalah orang-orang beriman yang tidak percaya dengan Engkau. Dajjal berkata, tunjukkan saya tempatnya. Ditunjukkan, Dajjal pun menawarkan diri, sayalah Allah yang selama ini kalian sembah. Apa kata orang-orang beriman di kampung itu? Tidak, demi Allah, engkau adalah Dajjal dan kami tidak beriman dengan engkau. Dajjal pun mencak-mencak, mengamuk dan hentakkan kakinya ke tanah. Dajjal pergi dalam keadaan kesal. Ada kampung orang-orang beriman isinya. Apakah itu enggak isyarat, Pak? Dan mereka di daerah perbukitan. Apakah itu enggak isyarat isinya itu? Isyarat dari Rasul, hendaknya orang-orang beriman yang soleh-soleh, taat-taat, buatlah perkampungan di hari-hari genting untuk persiapan kesana mereka mengungsinya, kesana mereka eksodusnya, dan persiapkan di kampung itu rumahnya, kesabaran hidupnya siapkan di sana. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika manusia kekeringan, kelaparan, Allah menjawab dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk kampung-kampung, kuro itu jamak dari qaryah. Qaryah itu kampung. Kalau kota Madinah bahasa Arabnya. Ya, kalaulah penduduk kampung-kampung kumpul semuanya orang-orang beriman di dalamnya, wattaqau, dan mereka semuanya menjalankan agama Allah di dalam kampung itu, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, pasti rezeki melimpah dari langit kami turunkan, dari bumi juga kami munculkan untuk kawasan kampung itu. Apakah ini bukan juga sebuah petunjuk yang nyata